Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dengan tema membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini. Untuk mengulik tema yang barusan saya sebutkan ini, telah hadir bersama kita via Zoom ada Bapak Pendeta Nindyo Sasongko. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Kabar baik Ibu Pendeta. Kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oh baik, kami justru yang berterima kasih karena Pak Pendeta bersedia menjadi narasumber kami jauh-jauh ya dipisahkan oleh benua dan bersedia menjadi narasumber. Terima kasih banyak. Sahabat YKB GKI, Bapak Pendeta Nindyo Sasongko ini berasal dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI, dan saat ini beliau sebagai mahasiswa PhD di Fordham University and Theologian in Residence di Manhattan Mennonite Fellowship, New York. Jadi bahagia sekali bahwa di awal tahun ini Pak Pendeta bersedia menjadi narasumber kita dengan segala kesibukan yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih. Baik, kita akan memulai ngulik kita di episode ini. Namun sebelumnya kita membaca dan mengulik tema kita membaca kembali Maria dan Marta untuk masa kini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah yang hidup, kami menyerahkan seksi kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu di awal tahun yang baru ini. Betapa kami mengucapkan syukur karena kami sudah dituntun memasuki tahun yang baru yang penuh dengan tanda tanya, teka-teki, pertanyaan. Namun kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami memiliki pengharapan dan pengharapan itu akan menjadi pengharapan yang selalu baru. Maka mari Tuhan tolong kami dan beracaralah di tempat ini dengan bebas. Dan pimpin percakapan kami, pimpin ketika kami merenungkan sabda-Mu, pimpin ketika kami bersama-sama belajar menggali kembali firman-Mu. Kami memohon berkat dan rahmat Tuhan menolong kami, kekuatan Tuhan membimbing kami, dan anugerah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru untuk menghidupi firman-Mu dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Demikian doa kami mohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dari studio, dan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Tentu saja Pak Pendeta juga dengan Alkitabnya dari New York. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya langsung ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber kita ini. Tema kita kan Pak Pendeta tadi saya bacakan begitu, membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini. Dua orang bersaudara, saudari Maria dan Marta, dan kisah ini bukan baru kali ini kita dengarkan. Saya yakin para sahabat YKB juga bukan baru kali ini mendengarkan mengenai ini. Kita dengar dari kecil dari sekolah minggu, dan kadang-kadang kita juga didorong untuk belajar dari salah satu tokohnya yang akan kita lihat nanti, Maria. Nah, membuka ngulik Alkitab ini, saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, mengapa kisah Marta dan Maria yang tadi saya katakan sudah akrab sekali dengan kita ini, kita tahu dari kecil, perlu kita baca ulang oleh kita umat percaya hari ini di Indonesia khususnya, atau bagi para sahabat YKB begitu.
Jujur aja, ketika saya membaca mengenai tema ini, membaca kembali Marta Maria gitu, saya berpikir berarti kalau membaca kembali berarti ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang keliru, maka harus diperbaiki, harus dibaca ulang. Tapi sebelum saya berpikir lebih jauh dan para sahabat YKB, benar gak sih Pak, begitu Pak Pendeta maksudnya, atau apa sebetulnya tujuan membaca ulang ini? Saya rasa apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Mestika Hulu benar sekali. Saya sendiri akrab dengan cerita ini sejak saya masih sekolah minggu. Hampir tiap tahun cerita ini diulang oleh guru sekolah minggu saya. Walaupun berbeda-beda orang, tetapi pasti ada kurikulum yang berbicara tentang Maria dan Marta. Pertama, ketika saya mengingat ulang kisah Maria dan Marta, ada prioritas kepada salah satu tokoh dan mengabaikan tokoh yang lain. Dan dalam hal ini, Maria lebih baik daripada Marta. Maria dianggap lebih spiritual daripada Marta. Marta terlalu aktif, sedangkan Maria dia memprioritaskan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Di ibadah, banyak juga pendeta-pendeta yang berkhotbah demikian, bukan? Bahwa Maria lebih baik daripada Marta. Maria lebih memilih hal yang spiritual, lebih kekal yang dipilihnya ketimbang saudarinya. Nah, inilah yang bagi saya, Ibu Pendeta, yang harus kita baca ulang. Seolah-olah selama ini kita tahu duduk di bawah kaki Tuhan lebih baik daripada aktivitas kita. Begitu. Dan hal-hal yang rohani lebih baik daripada hal-hal yang duniawi, yang jasmani. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang harus diakui ada orang-orang Kristen yang senang sekali ibadah, senang sekali dengan hal-hal rohani, dan melupakan hal-hal yang duniawi. Seolah-olah yang duniawi itu tidak begitu penting. Contoh misalnya, ya kan, kita berkali-kali ketemu juga dengan jemaat-jemaat yang mengatakan, ya saya ini kan orang biasa, saya itu kan ngurusinya masalah-masalah yang sekuler, masalah-masalah keduniawian, saya nggak tahu masalah-masalah yang rohani. Yang rohani-rohani itu urusan mereka saja ya, mereka sajalah yang spiritual, itu urusannya pendeta, seperti itu. Ada perbedaan antara Marta dengan Maria di sini. Dan secara tidak sadar, para jemaat, warga jemaat yang kita temui, itu punya semacam pemikiran dikotomi seperti ini. Maka kita tahu di mana-mana aktivitas gereja lebih diminati daripada aktivitas-aktivitas duniawi. Itu, Bu. Baik, jadi ada dikotomi atau pemisahan antara spiritual dan yang profan, kurang lebih begitu ya saya tangkap. Nah, jadi kemudian kita melihat ya mungkin tidak tepat disebut sebagai sebuah fenomena bahwa ada jemaat atau ada orang-orang yang merasa bahwa peribadahan jauh lebih penting daripada melakukan aktivitas sehari-hari begitu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Pendeta dan semoga juga ini nanti penjelasan Pak Pendeta mengenai ini bisa disimak oleh para sahabat dengan baik. Apakah memang kita bisa membuat pemisahan secara tegas bahwa ini yang spiritual dan yang profan, kehidupan spiritual harus seperti ini dan kita harus menyingkir dari kehidupan sehari-hari? Apa bisa demikian Pak Pendeta atau gimana baiknya? Nah, betul sekali. Pertanyaan itu tepat sekali ditanyakan, apakah bisa dipisahkan? Nah, ternyata kenyataannya dalam tiap-tiap hari kita melihat itu terjadi di kalangan warga jemaat. Nah, saya mencoba memikirkan bagaimana sih dan sejak kapan teks ini dibaca demikian, bahwa Maria itu lebih baik daripada Marta. Ternyata, Bu Pendeta, sumbernya itu justru di tokoh terkenal, kalau bukan paling ternama dalam sejarah pemikiran Kristen, yaitu Agustinus dari Hippo. Beliau adalah seorang uskup dari Afrika Utara, dan Agustinus menulis banyak buku, banyak sekali berkhotbah, dan ketika dia mengulik bagian ini, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Maria itu lebih baik daripada Marta. Mengapa? Karena Maria memikirkan keabadian.
sedangkan Marta terlalu memikirkan yang duniawi. Nah, hal ini yang terus kemudian terjadi, pemikiran-pemikiran setelah Agustinus itu mengikuti dia. Sampai saat ini, sampai detik ini. Jadi misalnya ya, kalau kita mendengar khotbah yang seperti itu, tidak heran sumbernya dari mana kita sudah tahu, dan tidak mengherankan, ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama sekali. Bahkan yang saya juga cukup kaget, ada seorang spiritual, seorang guru rohani, dia Kristen, dia Katolik, namanya Richard Rohr. Saya suka dengan tulisan-tulisan Richard Rohr, banyak memberkati saya. Tetapi ketika dia membaca kisah Marta dengan Maria, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Marta akan diubah menjadi Maria dengan willfulness dan willingness. Perhatikan ini. Jadi ada perubahan. Maria lebih baik, Marta kurang baik, maka Marta yang kurang baik ini akan diubah menjadi seperti Maria. Nah, bagi saya pembacaan yang semacam ini, yang memang sudah ada sejak lama sekali di dalam sejarah gereja, perlu dibaca ulang. Tapi syukur, puji Tuhan, sebenarnya banyak pendeta-pendeta yang sudah mulai memikirkan ulang, khususnya dari pendeta-pendeta yang mereka cenderung feminis, Bu Hulu ini, memikirkan ulang bahwa tidak sedemikian seharusnya. Maria dan Marta itu dua pribadi yang utuh dan saling melengkapi. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya cukupkan sampai di situ. Mungkin Ibu Pendeta ada respons. Baik, ini menarik dalam arti bagi saya menggelitik ketika Pak Pendeta Nindyo menjelaskan bahwa Marta mau diubah menjadi Maria. Jujur saja sebagai orang yang wow, ini ada apa, seolah ya itu tadi itu kerangka berpikirnya bahwa Maria lebih baik, dan bagi saya ini wow, ini sebuah konstruksi yang entah bagaimana menyebutnya ini. Nah, sebelum mungkin nanti Pak Pendeta juga mau menjawab ini. Nah, tapi Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa pembacaan atau pemikiran seorang bapak gereja yang kalau bukan yang paling besar gitu, tapi berpengaruh begitu, Agustinus memengaruhi cara baca kita terhadap Maria dan Marta bahkan hingga era modern. Nah, saya ingin bertanya nih ke Pak Pendeta, apakah pembacaan seperti ini perlu dipertahankan, dan kalau dipertahankan, apakah ada bahaya dari model pembacaan seperti ini? Tapi sebentar, Pak Pendeta jangan buru-buru jawab dulu, kita akan lanjutkan setelah break. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu, dan juga masih bersama dengan narasumber kita di benua yang jauh, Pak Pendeta Nindyo Sasongko yang di New York, dalam acara Ngulik Alkitab.
kami sampaikan kembali kepada para sahabat yang mungkin baru bergabung bahwa kita sedang mengulik Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tema kita kali ini membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini. Para sahabat dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia. Saya langsung kembali ke Pak Pendeta nih. Tadi di segmen pertama kita sudah mulai agak seru dan kita lanjutkan keseruan kita di segmen kedua ini. Tadi di akhir segmen pertama Pak Pendeta menjelaskan bahwa pembacaan terhadap Marta dan Maria ini dipengaruhi kuat oleh seorang bapak gereja yang sangat terkenal, Agustinus, dan mungkin para sahabat juga mengenal baik tokoh ini, dan dia berpengaruh terhadap para teolog bahkan mungkin hingga hari ini begitu. Nah, betul. Yang saya mau tanyakan ke Pak Pendeta nih, apakah pembacaan yang dilakukan oleh atau model pembacaan Agustinus ini perlu dipertahankan? Dan kemudian apakah ada bahayanya jika, tanda kutip ini bahayanya jika mempertahankan model pembacaan demikian, atau bagaimana seharusnya yang kita lakukan supaya seperti tema kita membaca kembali, berarti meluruskan atau seharusnya begitu Pak? Saya rasa memang pembacaan yang diturunkan oleh Agustinus ini bisa berbahaya Bu Pendeta. Karena apa? Karena pembacaan ini kan memprioritaskan hal-hal yang rohani ketimbang hal-hal yang duniawi. Seolah-olah ada sekat yang rohani dengan yang duniawi, yang profan dengan yang spiritual. Nah, saya rasa kita harus bertanya kembali, apakah Tuhan menciptakan dunia yang terpisah seperti ini? Dan saya yakin kitab suci tidak memberitakan adanya pemisahan antara yang profan dengan yang rohani, yang sekuler dengan yang spiritual. Sama sekali tidak. Nah, lalu kita juga harus melihat ulang dan mengapresiasi mengapa Agustinus bisa seperti itu, memprioritaskan yang spiritual ini lebih tinggi daripada yang non-spiritual, yang profan, yang duniawi, yang sehari-hari. Karena menurut saya sih Bu, pengalaman Agustinus yang tidak menyenangkan. Dia orang yang pandai, gitu kan? Dia orang yang hebat, namun dalam kehidupannya dia pernah jatuh di dalam dosa. Dan karena itu dia merasa bahwa hidup orang Kristen itu tidak mungkin kalau bukan anugerah. Dan anugerah itu pasti datangnya dari tempat yang berbeda, dari luar diri kita. Nah, itulah sebabnya makanya Agustinus seolah-olah membaca yang spiritual itu lebih penting daripada yang sekular. Namun kita juga mengucap syukur seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa akhir-akhir ini banyak pendeta yang mulai menyadari bahwa pembacaan ini tidak boleh dipertahankan. Maria adalah Maria, Marta adalah Marta, dan kedua-duanya harus berjalan bersama. Nah, dalam kesempatan ini Bu Pendeta, saya ingin mengajak kita untuk bertanya, di masa-masa yang lampau, baik kalau Agustinus itu sudah membuat kita membaca secara tidak berimbang, lalu bagaimana dong kita menilik kembali sejarah dan menggali adakah pemikir-pemikir di masa lampau yang tidak seperti Agustinus? Dan jawabannya adalah puji Tuhan, ada. Inilah yang saya tawarkan dari seorang yang bernama Meister Eckhart. Meister Eckhart, nama aslinya adalah Eckhart von Hoheim. Dia adalah seorang yang hidup di akhir abad ke-13, awal abad ke-14. Dia lahir besar di Jerman. Ia hidup pada waktu kepausan Gereja Katolik terpecah. Ada paus di Roma, ada paus di Prancis, di Avignon. Dengan demikian, keadaan kekristenan tempat dia tinggal itu sama sekali tidak menyenangkan, penuh konflik. Kemudian juga ada konflik yang dia juga terlibat di dalamnya. Mengapa? Karena dia seorang rahib. Nah, pada waktu itu, Bu Pendeta dan sahabat-sahabat semua,
Ordo Dominikan itu sedang berkonflik dengan Ordo Fransiskan. Nah, kita lihat ya, secara internal gereja sendiri berkonflik. Dan dia seorang teolog, dia seorang pertapa, dia seorang filsuf, dia seorang mistikus, tapi juga dia seorang pengkhotbah. Nah, kendati Eckhart itu mengikuti pemikiran Agustinus, namun ketika dia membaca Lukas pasal 10 ini, kisah Marta dan Maria, dia sama sekali berbeda dari pembacaan Agustinus dan dia menawarkan pembacaan yang berbeda. Dan menarik, di khotbahnya nomor 86, saya nggak tahu bagaimana ini khotbahnya dinomorin ya, tetapi pokoknya ada khotbah nomornya 86 begitu, Bu Pendeta. Dari Meister Eckhart, Eckhart memberi alternatif pembacaan dari yang lama sekali diturunkan oleh Agustinus. Maria, kata Eckhart, tidak harus menjadi Marta. Marta tidak harus menjadi Maria. Keduanya adalah laku spiritual yang harus ada dalam kehidupan Kristiani. Dan bagi saya, Ibu Pendeta, dan rekan semua, ini sangat penting. Ini justru menjadi tolok ukur serta alternatif bagi kehidupan kita yang seringkali memprioritaskan hal-hal yang rohani lebih tinggi daripada hal-hal yang sekuler. Nah, saya akan lanjut ini ya, Bu Pendeta ya. Pokok pemikirannya Eckhart itu begini. Mengapa Maria duduk di bawah kaki Yesus? Eckhart mengatakan ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena kebaikan Allah telah merengkuh jiwa Maria. Kebaikan Allah, God's goodness, itu memeluk jiwanya. Lalu dalam dirinya, dalam jiwanya, ini hal yang kedua, terdapat kerinduan yang lebih terhadap Allah. Ada sebuah rasa rindu yang tiada tara. Kata orang-orang lama itu rindu dendam, begitu ya. Dalam puisi-puisi lama itu ada istilah rindu dendam, begitu Bu Pendeta. Jadi Maria ini merindukan Kristus dan ia merindukan apa yang ia tidak ketahui. Ia ingin belajar, ia ingin tahu. Karena itu ia memilih duduk di kaki Tuhan. Dan penghiburan dan sukacita itu ia temui ketika ia dengar-dengaran, ia menyimak apa yang keluar dari mulut Yesus. Nah, karena itu, karena kebaikan Allah telah merengkuhnya, karena ada kerinduan yang begitu dalam kepada Allah, dan dia tahu ada penghiburan dan sukacita yang ia kejar, ia memilih untuk duduk di bawah kaki Kristus. Nah, itu Maria. Sekarang Marta. Mengapa Marta sibuk melayani? Mengapa Marta terlibat aktif dalam kehidupan dia? Mengapa Marta tidak seperti Maria? Ingat, yang pertama, Eckhart juga memberikan 3 alasan. Ya, yang pertama, usia Marta itu lebih tua daripada Maria. Sebabnya, kalau kita membaca baik-baik, Martalah yang menyambut Yesus. Martalah yang mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Itu berarti ada indikasi bahwa Marta ini adalah pemimpin di keluarga tersebut. Dia adalah kakak dari Maria. Karena itu, dia lebih matang, dia lebih dewasa, dia lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan sang adik. Dan yang kedua, Marta bagi Meister Eckhart, dia memiliki daya refleksi yang lebih dewasa dan bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna walaupun tidak seperti Maria, duduk, tenang, mendengar, menyimak apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Sembari aktif, Marta tetap bisa fokus dengan kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan dalam pengajarannya. Dan yang ketiga, kata Eckhart,
Marta melakukan demikian itu karena apa? Karena rasa hormatnya kepada sang tamu. Dia sangat menghargai tamunya, tamu istimewanya. Makanya dia aktif. Nah, bagi Eckhart ini adalah sebuah kebajikan yang Marta tunjukkan kepada sang tamu. Itu yang saya sampaikan. Nah, kita melihat di sini ada dua tipe yang menarik dan masing-masing itu penuh dalam dirinya sendiri. Marta punya sifat perangai, sikap tindakan yang juga spiritual, tapi Maria juga demikian. Dan keduanya bukan hal yang berbeda. Begitu rekan-rekan dan begitu Ibu Pendeta Hulu. Baik. Ada beberapa hal ya yang ya sebenarnya dua hal ini tidak terlalu, cuma tergelitik aja bahwa kenapa khotbahnya mesti dinomorin 86 dan sementara Pak Pendeta menyebutkan itu, saya malah ingat istilah siap 86 begitu. Jadi tidak untuk dibahas. Dan kedua bahwa yang kedua bahwa rindu dendam. Ini istilah juga yang mengingatkan kita pada masa lalu, tapi barangkali ini juga mau mengatakan bahwa ya mesti memiliki kerinduan semacam Maria ini juga kepada Tuhan. Dan yang ditampilkan oleh Marta juga adalah sesuatu yang sebenarnya memiliki kualitas bahwa dia dalam usianya yang matang, dia memiliki refleksi diri yang baik dan dia menghargai tamunya, dalam hal ini Tuhan. Nah, dari yang Pak Pendeta sampaikan, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa baik Maria maupun Marta, mereka sama-sama mengasihi Tuhan dengan cara mereka dan menantikan Tuhan dengan cara mereka masing-masing, dengan keunikan yang ada pada diri mereka. Dan bagi saya mendengar ini sesuatu yang positif, ini sesuatu yang baik. Tadi Pak Pendeta mengatakan tidak perlu dipertentangkan seharusnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, ketika kita mendengarkan Eckhart dan kita melalui Pak Pendeta Nindyo saat ini, kita diingatkan bahwa baik Maria maupun Marta, mereka sama-sama menantikan Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan dengan keunikan mereka masing-masing. Apa dampak pernyataan ini bagi umat Kristen saat ini, bagi para sahabat YKB yang sedang mendengarkan kita ngulik malam hari ini, ketika dikatakan bahwa Maria dan Marta mengasihi Tuhan loh, mereka menantikan Tuhan loh, tidak ada yang sebenarnya yang lebih penting atau lebih dari yang lain, sama, tapi begitulah cara mereka mengasihi dan menantikan Tuhan. Bagaimana kita melihat dan menyikapi ini Pak Pendeta? Penjelasan Bapak tapi sesaat lagi ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita Solanasan, Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih dengan narasumber kita juga Bapak Pendeta Nindyo Sasongko yang berada di New York. Para sahabat, kita juga masih mengulik Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dengan tema membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini. Ini merupakan segmen terakhir kita dan para sahabat masih bisa berinteraksi bersama kami melalui chat room yang tersedia. Saya tidak mau berlama-lama lagi, saya ingin memanfaatkan kesempatan di segmen ketiga ini untuk bertanya pada Pak Pendeta. Tadi di segmen kedua sudah dijelaskan bahwa Eckhart yang sebetulnya juga adalah salah satu pengikut Agustinus kalau bisa disebut demikian, tetapi dengan cara pembacaan yang sama sekali berbeda juga, mengatakan bahwa Maria dan Marta itu sama-sama menantikan Kristus, namun dengan cara mereka dan keunikan mereka masing-masing. Nah, tadi di akhir segmen kedua saya juga bertanya pada Pak Pendeta, ketika kita diberitahu hal demikian, berarti kan sesuatu yang selama-sama ini berbeda dengan apa yang kita pahami selama berpuluh-puluh tahun, yang mengatakan bahwa Maria lebih baik dari Marta begitu. Nah, apa artinya ini Pak Pendeta bagi kita? Bagi saya personal sih ini merupakan semacam kabar baik, tapi barangkali ada baiknya dijelaskan apa artinya, apa dampaknya pernyataan bahwa Maria dan Marta itu sama sebetulnya, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama menantikan Tuhan, supaya ini dipahami baik oleh para sahabat YKB dan kemudian juga dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya senang sekali dengan perkataan Ibu Mestika Hulu ketika mengatakan bahwa keduanya menanti-nantikan Tuhan, keduanya melayani Tuhan, keduanya mengasihi Tuhan. Dan bagi Meister Eckhart, disinilah justru poinnya bahwa Yesus tidak sedang mengatakan Maria lebih baik daripada Marta. Dan justru ini yang perlu kita pahami dengan demikian ketika saya membaca ulang dan merenungkan ulang apa yang guru sekolah minggu saya dulu ajarkan, apa yang saya dengar dari khotbah, dan saya renungkan dampak-dampaknya untuk kehidupan spiritualitas saya secara pribadi, dan saya berharap juga dari ngulik Alkitab ini juga rekan-rekan tergugah untuk melihat, ini sebenarnya yang justru perlu kita lihat bersama-sama bahwa tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi mana yang lebih baik. Bahwa keduanya harus selaras, keduanya harus seimbang, keduanya harus berjalan bersama-sama. Marta mendasarkan spiritualitasnya pada tindakan yang konkret, aktivitas yang jelas, dan kerja yang dia kerjakan untuk Allah, untuk Kristus. Dia mempersembahkan aktivitas itu untuk Kristus. Dan juga Maria mempersembahkan yang terbaik ketika dia duduk di bawah kaki Kristus. Dan di sini kita melihat bahwa keduanya harus dikerjakan bersama-sama. Nah, kembali kepada Marta, Ibu Pendeta, saya rasa di sini kita juga perlu melihat bahwa Marta melakukan apa yang dia kerjakan dengan kebajikan, dengan virtue, dengan sifat yang menghargai tamunya. Bahwa tamu ini memang harus dihormati dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu dia melayani Tuhan di dapur dan dia mempersiapkan segala sesuatu. Ketika Maria duduk di bawah kaki
Tuhan, di situ Maria memang menjadi dirinya sendiri. Gitu kan? Nah, ia menikmati yang menjadi kodratnya tepat seperti Marta yang melakukan dengan cara yang berbeda. Ia melakukan pekerjaan dan aktivitasnya yang memang menjadi kodrat Marta yang seperti itu. Nah, yang menjadi problem kan sekarang ini ketika standar yang satu dikenakan untuk yang lain. Seolah-olah yang satu lebih baik, lebih unggul, lebih mulia daripada yang lain. Dan dalam kehidupan Kristiani, ini yang harus kita waspadai. Dan dengan membaca ulang kisah Marta dan Maria, Ibu Pendeta dan sahabat-sahabat ngulik Alkitab, kita harus belajar untuk kembali melihat keseimbangan harus ada di dalam kehidupan Kristiani. Aktivitas tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas, dan kontemplasi tidak bisa dipisahkan dari aksi. Nah, justru di sini titik tekannya adalah, sekali lagi, kisah Marta dan Maria menunjukkan keselarasan keduanya harus ada di dalam kehidupan kita. Marta yang lebih tua daripada Maria, ia bisa melakukan banyak hal tetapi tetap grounded, tetap berdasar, tetap berakar ya dalam kehidupan yang praktis. Dan ia tidak pernah akan menjadi seperti Maria, tetapi Maria juga tidak akan pernah menjadi seperti Marta. Namun keduanya harus berjalan seiringan dan bersama-sama dalam harmoni. Baik, Marta tidak menjadi Maria dan sebaliknya Maria tidak menjadi Marta. Artinya mau mengatakan pada kita, dan kita umum kenal juga bahwa masing-masing orang punya keunikannya. Kita tidak, tadi Pak Pendeta mengatakan menjadi problem sebetulnya ketika kita memaksakan mengenakan seseorang pada yang lain atau berekspektasi bahwa Maria menjadi Marta atau tadi Marta mau dijadikan Maria. Di situ sejana problemnya. Tapi kalau bisa diselaraskan itu jauh lebih baik. Baik. Marta dan Maria, saya pikir ini perlu digarisbawahi bahwa tadi Pak Pendeta ini menjelaskan bahwa Marta dan Maria melakukan kodrat mereka, dalam artian bahwa mereka melakukan apa yang memang seharusnya mereka lakukan, peran mereka masing-masing. Dan bagi saya Pak Pendeta, ini menarik begitu, bahwa apa yang dilakukan Marta dengan aktivitasnya, penyambutan keramat-tamahannya itu adalah kodratnya, dan Maria juga menemukan kebahagiaannya di dalam relasi dengan duduk di hadapan Tuhan dalam sikap kontemplatif. Nah, ini membawa saya kemudian pada satu permenungan tentu saja, bahwa tampaknya apa yang dilakukan oleh Maria, pernyataan bahwa Marta dan Maria sama-sama melakukan dan menikmati yang menjadi kodrat mereka, artinya memang peran mereka begitu, membawa saya pada pertanyaan reflektif. Dan saya mau ajukan ini pada para sahabat YKB yang sedang menyaksikan ngulik Alkitab kali ini. Kita berada di awal tahun 2021, kita baru beberapa hari menjalani ini. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, kalau Maria dan Marta menjalankan peran mereka, menjalankan kodrat mereka, apakah kita juga sebagai umat Tuhan sudah menjalankan kehidupan kita sesuai kodrat kita sebagai umat Tuhan pada masa kini? Nah, kembali ke Pak Pendeta, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab kita dengan tema membaca kembali Maria dan Marta Maria untuk masa kini. Saya ketika menyimak penjelasan demi penjelasan di Pak Pendeta, bahwa saya diperkaya akan banyak hal-hal baru mengenai Marta dan Maria. Namun bagi saya juga sekaligus mau mengatakan bahwa pembelajaran ini belum berakhir di sini. Ketika episode ngulik kitab ini berakhir begitu, justru apa yang Pak Pendeta sampaikan, pembacaan ulang dan hal-hal baru yang kita lihat, justru menjadi tantangan bagi saya secara personal dan para sahabat YKB dan kita semua untuk menerapkan apa yang kita ketahui, untuk tidak membuat pemilahan-pemilahan atau dikotomi dalam memaksakan orang lain atau cara beriman, cara menjalani kehidupan orang lain kepada satu orang kepada yang lain. Nah, menutup ngulik Alkitab kita kali ini, saya ingin menanyakan pada Pak Pendeta,
apa yang menjadi sebuah simpulan yang akan dibawa oleh para pembaca, para sahabat YKB dalam episode kali ini? Apa yang kita harapkan setelah mendengarkan pembacaan ulang ini, termasuk diantaranya tadi apa yang ditawarkan atau pembacaan baru dari Eckhart gitu, apa yang diharapkan dipahami oleh para sahabat YKB dan diharapkan mereka lakukan dalam perjalanan selanjutnya, Pak Pendeta? Terima kasih. Saya ingin memberikan catatan sejenak, Ibu Pendeta dan juga sahabat-sahabat semua, yang sering sekali dikontraskan antara Marta dengan Maria adalah kata ini, banyak hal yang dilakukan oleh Marta, sedangkan Maria melakukan satu hal saja. Lalu ditambah lagi dalam terjemahan LAI, bahasa Indonesia, nada kalimatnya itu negatif. Engkau, saya kutip di sini, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, kata Tuhan Yesus kepada Marta. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus ini sedang menghardik Marta dan Tuhan Yesus itu mengatakan, Marta kamu tuh keliru. Gitu. Seolah-olah Marta nggak bisa fokus seperti yang dilakukan oleh si adik. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dari awal narasi ini, Marta yang paling aktif loh. Marta yang proaktif menyambut Tuhan Yesus. Marta yang melayani Tuhan Yesus. Dia adalah pelayan hospitalitas. Dia sangat ramah orangnya. Dan bagi saya, ketika saya membaca Meister Eckhart, dia juga memberikan simpulan bahwa Marta ini seorang yang cheerful. Seorang yang penuh sukacita, begitu. Karena itu dia all out ketika melayani Tuhan. Nah, dia bisa melakukan banyak hal, sekaligus bisa tetap menjaga sukacitanya sedemikian. Nah, sekarang dengan demikian, Marta dan Maria tidak bisa diperbandingkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Marta membutuhkan Maria, Maria membutuhkan Marta. Demikian keduanya harus berjalan beriringan, dan karena itu aktivitas tanpa kontemplasi itu akan mati. Tetapi kontemplasi tanpa aksi juga akan menjadi lumpuh. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Poinnya di sini, Ibu Pendeta dan sahabat-sahabat semua, harus ada keseimbangan. Maria yang muda memilih satu hal saja. Apa itu? Bagi Meister Eckhart, Allah sendiri. Dan saya setuju. Yang Maria sedang pelajari adalah apa sih Tuhan itu? Dia sedang belajar tentang Tuhan. Allah yang memperkenalkan diri kepada dia dan dia membutuhkan Allah. Marta sebaliknya, dia takut kalau saudaranya itu terlalu clingy, terlalu bergantung, terlalu terpesona dengan hal-hal yang Allah melulu. Makanya dia berkata, Tuhan, tolong dong supaya Maria adikku itu juga melayani engkau, turut sapa seperti aku. Dan Tuhan Yesus, menariknya, Tuhan Yesus juga katakan begini, Bu Pendeta, Marta, Marta. Nah, seringkali kalau kita membaca ini ya, 2 kali Tuhan Yesus memanggil Marta itu kan kayaknya begini, Marta, Marta. Apakah seperti itu? Perhatikan, para bapak gereja dan pemikir-pemikir Kristiani di sejarah itu ada yang membaca tidak demikian. Menarik. Dia mengatakan, kalau Tuhan Yesus menyapa Marta 2 kali, itu berarti dia sedang menegaskan hal yang sangat penting. Tuhan Yesus tidak seolah-olah menyayangkan apa yang dilakukan oleh Marta. Seolah-olah mengatakan, kamu kok begitu sih Marta? Enggak. Tapi justru Tuhan Yesus mau menembus Marta. Tuhan Yesus tuh mau benar-benar masuk ke jiwa Marta. Marta, cheer up. Bersukacitalah. Tenang saja. Maria telah memilih hal yang terbaik untuk dirinya. Ia akan menjadi penuh sukacitanya seperti engkau. Marta,
nggak perlu diperbandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Ia akan menjadi sukacita, sama seperti engkau juga. Dan di sini menariknya, Eckhart menutup khotbahnya dengan ini, Bu Pendeta. Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus berarti dia sedang mempelajari hal yang sangat penting untuk kehidupannya. Maria sedang belajar tentang kehidupan. Kelak, tatkala Tuhan Yesus bangkit dan tatkala Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ketika Maria menerima Roh Kudus, apa yang ia kerjakan? Ia akan pergi, ia akan melintasi lautan, ia akan mengarungi samudra, dia akan menjadi pengkabar Injil, dia akan menjadi pelayan Tuhan yang setia, dia akan menjadi seorang yang mengabdikan dirinya untuk sungguh-sungguh menjadi salah satu murid Tuhan yang setia dan aktif. Poinnya di sini adalah kedua-duanya harus ada seiring sejalan. Marta yang aktif, Maria yang kontemplatif. Marta yang praktikal, Maria yang merenungkan kehidupannya. Keduanya harus ada di dalam diri orang Kristen, di dalam gereja Tuhan. Poinnya sekali lagi, hidup itu harus seimbang. Maka kenali diri kita. Itu poinnya. Dan dengan demikian, kita belajar menjadi seorang yang suci, saint. Nah, bagi Meister Eckhart, dan saya setuju di sini, menjadi saint, menjadi orang kudus, menjadi orang suci itu, yaitu ketika kita melakukan kebajikan, apa yang kita percayai, apa yang kita pahami mengenai Allah, itu yang kita lakukan. Dan di situ kita belajar untuk menjadi seorang saint, seorang yang suci. Penjelasan yang sangat menarik di penghujung yang Pak Pendeta sampaikan. Saya mau sebut sedikit bahwa ketika menceritakan tentang Marta, dia seseorang yang sangat dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita dan melakukan berbagai hal dalam sukacitanya juga. Dan menarik juga ketika dikatakan bahwa Maria juga ketika duduk di hadapan Tuhan itu membuat dia bersukacita begitu. Dan kemudian Pak Pendeta berkali-kali mengatakan, menegaskan pada kita bahwa perlu keseimbangan, keduanya ini harus hadir. Dan satu catatan lain yang saya pikir juga tidak boleh kita lewatkan adalah bahwa Maria saat itu memilih yang terbaik bagi hidupnya, tapi ketika Tuhan tidak ada, artinya sudah kembali ke surga setelah kebangkitan dan kembali ke surga begitu, dia melakukan pelayanan yang luar biasa, bahkan mengarungi lautan. Ada perubahan yang malah Marta mengkhawatirkan Maria terlalu clingy. Tadi sementara Pak Pendeta menyebut clingy itu, saya ingat sebenarnya di istilah zaman sekarang adalah mabok agama, tapi ternyata Maria tidak mabok agama. Tidak mabok agama. Justru apa yang dipahami oleh Maria kemudian berdampak baik pada pelayanannya di kemudian hari. Pak Pendeta Nindyo Sasongko, terima kasih banyak atas kesediaan menjadi narasumber dan semua penjelasan yang diberikan, mengajak kita membaca ulang tentang Marta dan Maria dan melihat relevansinya dalam kehidupan beriman kita sehari-hari sebagai umat Tuhan pada masa kini. Tadi Pak Pendeta mengingatkan bahwa Marta Maria melakukan kodrat mereka, dan bagi saya dan semoga para sahabat diingatkan juga untuk mengingat kodrat kita juga untuk menjalani hidup sebagaimana memang seharusnya kita hidup di dunia ini. Para sahabat YKB GKI, dari pelajaran kita ngulik Alkitab episode ini, membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini, ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. Pertama, bahwa kita diajak untuk membaca kembali, untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai Marta dan Maria. Dan tadi dijelaskan bahwa keduanya ini tidak perlu diperbandingkan sebetulnya, sebab sesungguhnya keduanya melakukan kodrat mereka, dalam artian mereka melakukan hal-hal yang memang harus mereka lakukan. Dan catatan tadi di bagian terakhir Pak Pendeta katakan keduanya bersukacita dengan apa yang mereka lakukan. Marta bersukacita dengan aktivitas yang dia lakukan, Maria juga bersukacita dengan kontemplasi yang dia lakukan ketika duduk di hadapan Tuhan. Aktivitas
yang diwakili oleh Marta dan kontemplasi diwakili oleh Maria, ini seharusnya berjalan bersama dalam kehidupan kita. Dengan perkataan lain, ini sebuah kekayaan yang harus saling melengkapi. Kalau dihadirkan itu justru sungguh baik sekali untuk mewartakan tentang Tuhan, kasih Tuhan di dunia ini. Kedua, melalui ngulik Alkitab ini kita diajak untuk melihat bahwa Marta dan Maria adalah contoh. Mereka orang-orang yang menjalani kehidupan mereka, menjalani kodrat mereka dengan baik. Nah, sekarang kalau mereka menjadi contoh, berarti kita perlu juga bertanya pada diri kita. Dan kita berada di tahun yang baru. Apakah kita juga sudah menjalankan kehidupan yang sesuai kodrat kita, kehidupan yang selaras, kehidupan spiritual yang baik dan juga kehidupan sehari-hari yang baik, tidak membuat dikotomi atau pembedaan yang seolah-olah ketika kehidupan spiritual kita menjadi orang bersemangat, tetapi kehidupan sehari-hari kita menjadi lesu. Jadi kita diingatkan bahwa keduanya perlu berjalan bersama-sama. Ketiga, keseimbangan. Ini tadi poin yang diulang-ulang oleh Pak Pendeta bahwa perlu ada keseimbangan. Antara keseimbangan apa? Keseimbangan antara aksi dan kontemplasi. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahkan aksi saja kalau tidak ada kontemplasi ya nggak sempurna, dan kalau kontemplasi aja kalau tidak ada kontemplasi tanpa aksi ya lumpuh juga. Jadi disinilah kita diajak untuk menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang saling melengkapi satu dan yang lain. Tuhan menerima apa yang dilakukan, aksi yang dilakukan oleh Marta, menghargainya. Tuhan juga menerima dan menyambut kontemplasi yang dilakukan oleh Maria. Jika Tuhan menyambut semua itu sebagai persembahan, bukti cinta kepadanya, maka dalam ngulik Alkitab episode ini kita pun diundang, diajak untuk juga bersedia menyambut ragam cara kita menyatakan, mengekspresikan cinta kepada Tuhan dan menyembahnya, serta melakukan kodrat kita, tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Sahabat TKB GKI, tuntas sudah perjumpaan kita dalam episode kali ini. Doa dan harapan saya, kami semua dari studio, bahwa Anda semua diberkati melalui ngulik Alkitab ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam setiap episode ngulik Alkitab. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan juga dibagikan supaya banyak orang juga episode kali ini membaca kembali Marta dan Maria untuk masa kini. Banyak orang juga dicerahkan melalui apa yang kita percakapkan dalam ngulik Alkitab ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta telah menjadi narasumber dan penjelasan yang luar biasa mencerahkan. Semoga para sahabat dapat menikmati bincang kita kali ini. Kita akan akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Nindyo. Silakan Pak Pendeta. Mari sahabat-sahabat semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mengarungi tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri, tahun yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, di mana pandemi masih menjadi realitas yang kami harus hadapi, dan ketakutan, kecemasan, serta pertanyaan yang begitu banyak seringkali mengusik jiwa kami. Namun Tuhan, kemanakah kami harus lari? Kami tidak dapat meninggalkan realitas yang demikian. Namun di tengah-tengah masa-masa yang kalut, penuh teka-teki ini, kami memohon supaya rahmat-Mu menaungi kami, menolong kami, untuk kami kembali merenungkan apa arti hidup kami. Dan disinilah pentingnya kami untuk memiliki keseimbangan. Menjadi Maria, tetapi juga menjadi Marta. Tidak harus mempertentangkan keduanya. Tidak harus berkata bahwa Marta harus menjadi seperti Maria atau Maria akan diubahkan seperti Marta. Tetapi kami percaya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami yang kami belum tahu kemana kami akan melangkah. Tolonglah kami supaya kami mengenal diri kami. Diri kami sebagaimana Tuhan mengenal dan mengasihi kami. Oleh sebab itu, mari Tuhan tolonglah kami di dalam kami mengarungi hari-hari ke depan, menapaki tahun yang baru ini. Terang Tuhan berada bersama dengan kami. Sama seperti Marta, kami menyambut Tuhan. Sama seperti Maria, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu.
Dan dengan demikian, kami menemukan bahwa hidup kami dipimpin setapak demi setapak. Tolong kami ya Bapa, ajari kami untuk selalu patuh dan yakin teguh bahwa Dikau Tuhan bukan Allah yang jauh. Demi Kristus Yesus kami berdoa, memohon berkat rahmat Tuhan, demikian juga untuk pelayanan YKB GKI, Pendeta Mestika Hulu, dan semua kru yang sudah melayani Tuhan. Mari tambahkan hikmat, tambahkan kepada kami sukacita, sehingga Marta dan Maria menjadi kehidupan kami di tahun yang baru ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa, kami memohon. Amin. Amin.